Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Fine? Okay, thank you. Oke, dalam pertemuan pertama kita kali ini, Pak Guru akan menjelaskan materi tentang asking and giving opinion. Baiklah anak-anak, sebelum Pak Guru menjelaskan lebih lanjut tentang materi kita hari ini yaitu asking and giving opinion, Pak Guru lebih dulu menjelaskan tentang KD yang harus kita pelajari dalam materi ini. KD pertama adalah menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulisan yang melihatkan tindakan, meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat, serta menanggapinya sesuai dengan konteksnya. Kemudian, KD 4.1. Menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, serta meminta dan mengungkapkan pendapat dan menanggapinya dan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan teks. Baiklah, anak-anak. Indikator dari materi kita hari ini adalah pertama, membuat dialog sederhana tentang meminta dan memberi pendapat. Kemudian kedua, melengkapi dialog. Dan terakhir adalah merespon ungkapan meminta dan mengungkapkan pendapat. Baiklah anak-anak. Pak Guru akan menjelaskan tentang materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah asking and giving opinion. Asking and giving opinion ini anak-anak mempunyai ungkapan-ungkapan yang berbeda. Asking opinion maknanya adalah meminta pendapat, kemudian giving opinion adalah memberikan pendapat. Jadi di bawah ini adalah ungkapan-ungkapan terkait tentang materi kita pada hari ini yaitu asking and giving opinion. Oke. Kemudian ungkapan yang pertama yang Pak Guru mau sampaikan adalah tentang asking opinion. Di mana makna dari asking opinion ini adalah meminta pendapat. Oke anak-anak, ada dua ungkapan yang bisa kita gunakan dalam memberikan pendapat di dalam bahasa Inggris. Pertama, yaitu bentuk formal. Kemudian, kedua adalah bentuk informal. Di mana bentuk formal ini anak-anak ungkapannya bisa kita gunakan dalam situasi tentunya yang formal. Kemudian yang ungkapan minta pendapat yang informal adalah tentu situasi-situasi yang bisa kita gunakan dalam situasi yang tidak formal. Misalnya santai dan sebagainya. Oke, Pak Guru akan mencoba bacakan yang informal saja. Ungkapan pertama yang Pak Guru tulis di sini adalah kata what do you think of? What do you think about? What is your opinion? How do you like? How was the trip? Jadi anak-anak, ini adalah ungkapan asking opinion, yaitu ungkapan meminta pendapat. Oke, ungkapan berikutnya. Baiklah, kita lanjut anak-anak. Jadi di kedua ini adalah tentang giving opinion. Di mana maknanya giving opinion ini adalah memberikan pendapat. Oke, di bawah ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan di dalam memberikan pendapat. Ada ungkapan formal dan ada ungkapan informal juga, sama dengan asking opinion. Oke, Pak Guru akan coba membacakan ungkapan yang dalam bentuk informal.
yang sering kita gunakan dalam percakapan kita sehari-hari dalam memberikan pendapat kepada orang lain. Contoh, I think it like it. I don't think I care for it. I think it's good. It's nice. It's traffic. I think that, in my opinion. Jadi anak-anak, ini adalah ungkapan memberikan pendapat, di mana maknanya adalah contoh, in my opinion, pendapat saya, menurut saya. Jadi ini adalah anak-anak ungkapan tentang memberikan pendapat. Baiklah anak-anak, Pak Guru akan memberikan contoh di dalam dialog, yaitu ungkapan meminta pendapat dan memberikan pendapat. Baiklah, Pak Guru akan coba bacakan contoh dialog di dalam teks ini. Alex and Andy are talking about their plan to have a holiday to Bali. Alex dan Andy sedang berbicara tentang rencana mereka pergi liburan ke Bali. Oke, Alex, what do you think about going to Bali next holiday? That's a good idea. I have never been to Bali. Do you like we should book the ticket from now or just before we go? I think we'd better book the ticket now. Many people go to Bali in holiday. If we don't book the ticket now, we might not go away ticket later. Yes, you are right. Oke, anak-anak, jadi dalam kalimat ini adalah terdapat ungkapan meminta dan memberi pendapat. Oke, kata what do you think ini adalah meminta pendapat. Kemudian, that's a good idea ini adalah ungkapan memberikan pendapat. Jadi anak-anak, seperti inilah contoh meminta pendapat dan memberikan pendapat di dalam dialog. Oke, Pak Guru jelaskan lagi sekali supaya kalian lebih paham terkait tentang meminta dan memberikan pendapat. Oke, jika ada ungkapan mengatakan what do you think atau do you think, maka ini disebut dengan asking for someone opinion. Oke, kemudian jika ada ungkapan mengatakan that's a good idea atau I think, maka itu disebut dengan memberikan pendapat. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah it's called giving opinion. Baiklah anak-anak, Pak Guru akan memberikan contoh kembali tentang asking for someone opinion, supaya kalian lebih memahami lagi tentang bagaimana kita meminta pendapat atau memberikan pendapat di dalam bahasa Inggris. Oke, contoh yang Pak Guru sampaikan sekarang ini adalah meminta pendapat orang lain. Oke, contoh kapannya adalah what do you think about? What is your opinion? Do you have any opinion? What are your ideas? Do you like? Oke, ini adalah beberapa ungkapan tentang meminta pendapat. Kita lihat contoh di dalam sebuah kalimat. What do you think about of Kuta Beach? Bagaimana pendapat Anda atau bagaimana pendapat kamu tentang Pantai Kuta? Contoh kedua, what is your opinion of the student who smoke? Bagaimana pendapat Anda tentang siswa-siswa yang merokok? Jadi anak-anak, ini adalah contoh ungkapan meminta pendapat. Baiklah, anak-anakku yang saya banggakan, Pak Guru kembali menjelaskan tentang keeping an opinion supaya kalian lebih memahami ungkapan-ungkapannya
beserta contoh-contohnya. Pak Guru akan coba membacakan ungkapan yang berkaitan dengan keeping an opinion atau memberikan pendapat. Contoh yang pertama adalah kata I think. Menurut saya, in my opinion, sama menurut saya, that's good. Itu ide yang bagus, that's bad. Itu ide yang tidak bagus. Contoh di dalam kalimat. Contoh memberikan pendapat di dalam kalimat. Di sini Pak Guru sudah contohkan. Pertama ada kata I think smoking is not good for our student. Ini contoh yang pertama. Kata I think ini adalah keeping an opinion. Kemudian contoh berikutnya yaitu contoh kedua. In my opinion is wonderful dress. Kata in my opinion ini adalah ungkapan memberikan pendapat. Next, kita lanjut anak-anak. Setelah Pak Guru menjelaskan pemahaman, ungkapan, baik itu ungkapan asking opinion maupun keeping opinion, Pak Guru akan memberikan kalian latihan atau exercise. Nah, Pak Guru dalam latihan ini meminta kalian adalah read carefully and fill in the blank with expressing opinion in the box. Jadi, di sini kalian diminta untuk membaca hati-hati ungkapan yang dilewati atau ungkapan yang kosong. Dan kalian harus melengkapi ungkapan-ungkapan yang kosong ini melalui ungkapan yang ada di dalam kotak. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan exercise 2. Di dalam exercise 2 ini, Pak Guru meminta kalian untuk make simple dialogue based on the example. Contohnya adalah, ada kata football match. Kemudian ada kata basketball match. Dan terakhir ada kata exciting. Di mana kalian diminta untuk membuat ungkapan pendapat atau memberikan pendapat di dalam kata-kata yang tadi. Kata football match. Kalian membuat ungkapan dengan kata football match. Contoh, what do you think of the football match? Bagaimana pendapat Anda tentang pertandingan bola? Kemudian si B ini menjawab, I think it's more exciting than basketball. Saya kira bermain basketball jauh lebih menarik dibandingkan dengan football match. Nah, jadi di sebelahnya ada kata car, ada kata motorcycle, ada kata comfortable, ada kata magazine, dan seterusnya. Kalian membuat kalimat seperti contoh yang tadi dengan kata-kata yang sudah disiapkan. Terima kasih. Silakan kalian kerjakan, semoga berhasil. Ya, demikianlah anak-anak penjelasan terkait tentang materi kita hari ini, yaitu asking opinion and keeping opinion. Thank you for your attention. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.